Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok B akan mempresentasikan terkait dengan company profile dan laporan keuangan dari perusahaan Mika. Namun, sebelum kami masuk ke materi utama, izinkan kami untuk memperkenalkan orang anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kirania Rajayanto dengan 3 digit NRP terakhir 039. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Elvanda Devani Azara dengan 3 digit NRP terakhir 023. Perkenalkan, Satria Madina dengan 3 digit NRP 045. Perkenalkan, aku Oswaldo Jefferson Kurniawan dengan 3 digit NRP terakhir 007. Halo semuanya, saya Wulan Ayu Pramesti dengan digit NRP terakhir 028. Perkenalkan, nama saya Saud Hasudungan Gultom dengan NRP 503124149. Terdapat 5 anggota dalam jajaran Dewan Komisaris. Yang pertama, Dosen dalam Pengelolaan Angkasa. Yang kedua, Cinta Deviati Setiawan. Yang ketiga, Isya Ayusari. Yang keempat, Dr. Igusti Gede Subawa. Dan yang terakhir adalah Dr. Nurfantina Pandina. Selanjutnya, terdapat 3 anggota dalam jajaran Dewan Direksi. Yang pertama, Insinyur Rustian Pun. Yang kedua, Joyce V. Handayani. Dan yang terakhir ada Dr. Kristina Dian Anggreni. Saya akan menjelaskan mengenai komposisi pemegang saham PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk di tahun 2023 dan tahun 2024. Jadi di tahun 2023 sendiri pemegang saham didominasi oleh lokal atau domestik yang mencapai angka 91,84% dari total pemegang saham, sedangkan dari pihak asing mencapai angka 8,16%. Lalu di tahun 2024, pemegang saham dari pihak lokal atau domestik itu mencapai 89,73% dan asing 10,27%. Nah, kita bisa lihat bahwa terjadi peningkatan kepemilikan asing dari 8,16% menjadi 10,27%. Sebaliknya, kepemilikan domestik turun dari 91,84% ke 89,73%. Artinya saham Mika itu maksud saya PT Mitra Keluarga Karya Sehat itu semakin diminati oleh investor asing. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komposisi kepemilikan saham berdasarkan golongan. Jadi pertama dari pihak domestik, porsi terbesar ada pada perseroan terbatas mencapai angka 82,42% dari total saham. Lalu diikuti oleh asuransi 3%, perorangan 1,82% dan reksadana 1,45%. Kategori lain seperti dana pensiun, yayasan koperasi dan broker relatif kecil di bawah 1%. Lalu bisa dilihat sendiri pada tabel bahwa total kepemilikan saham domestik itu mencapai angka 89,73%. Lalu kemudian untuk pemodal asing itu didominasi oleh badan usaha asing dengan saham 10,27%, lalu individu asing dengan jumlah yang sangat kecil yaitu 0,001% dengan total saham 10,27%. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau kepemilikan saham PT Mika itu didominasi oleh investor domestik terutama perseroan terbatas, dan investor asing hanya memegang sekitar 10,27% saham. Hampir seluruhnya dikuasai oleh badan usaha atau institusi asing, bukan individu. Sebelum masuk ke dalam pembahasan analisisnya, apa sih laporan posisi keuangan itu? Laporan posisi keuangan adalah laporan akuntansi yang menunjukkan kondisi keuangan suatu organisasi atau perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Laporan ini juga biasa disebut dengan neraca. Masuk ke dalam pembahasan analisisnya, yang pertama yaitu total aset naik 12,4% yang awalnya 7,3 menjadi 8,2, menunjukkan aset perusahaan semakin besar. Karena aset lancar naik, artinya likuiditas semakin kuat dan perusahaan memiliki uang cepat untuk membayar kewajiban jangka pendek. Lalu ada liabilitas yang naik, tetapi kenaikannya lebih kecil dibandingkan dengan total aset. Berikutnya yaitu ekuitas yang naik secara signifikan, artinya laba ditahan atau modal pemilik bertambah. Jadi struktur modal semakin sehat. Yang terakhir yaitu struktur keuangan. Ekuitas lebih besar dibandingkan dengan liabilitas. Artinya perusahaan sangat sehat karena modal sendiri lebih dominan dan tidak terlalu bergantung dengan hutang.
Halo semuanya, saya Wulan Ayu Pramesti akan menjelaskan terkait dengan laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement. Jadi, laporan laba rugi sendiri adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi sendiri bisa dibuat dalam periode 1 bulan, 1 tahun, atau berdasarkan konsep perbandingan atau matching konsep, yang juga bisa disebut konsep pengaitan atau pemadanan antara pendapatan dan juga beban terkait. Laporan ini masuk ke dalam 4 laporan keuangan utama perusahaan dan sebagai penghubung antara 2 laporan neraca. Laporan laba rugi sendiri membantu pemilik bisnis memutuskan apakah mereka dapat menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan pendapatan, meningkatkan produksi, atau dengan mengurangi biaya, atau mungkin mereka dapat menggabungkan itu semua. Unsur-unsur dalam laporan tersebut meliputi 4 nih teman-teman. Yang pertama pendapatan atau revenue, 2 beban atau expense, 3 laba atau profit, dan yang terakhir rugi atau loss. Nah, saya akan menjelaskan terkait dengan analisis dari perusahaan yang kelompok kami ambil. Jadi, dari analisis kami, pendapatan perusahaan ini meningkat sebesar kurang lebih 14% dari tahun 2023 ke tahun 2024, diikuti dengan peningkatan laba bruto sebesar 23% kurang lebih. Hal ini menunjukkan efisiensi biaya dan peningkatan margin. Walaupun beban umum dan administrasinya naik, tapi untuk laba sebelum pajak tetap tumbuh signifikan, dan secara keseluruhan laba bersih naik kurang lebih 23% menjadi 1.227 triliun, mencerminkan kinerja perusahaan yang semakin sehat dan juga profitable. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas perusahaan Mika tahun 2024. Jika kita lihat dari tabel perubahan ekuitas di atas, kita bisa melihat perubahan modal yang cukup signifikan dari perusahaan Mika di tahun 2024 ini. Yang awalnya mereka memiliki modal sebesar 1,3 triliun menjadi 606 miliar rupiah. Hal ini terjadi bukan karena perusahaan mengalami kerugian atau hal-hal lainnya, tetapi dominan dipengaruhi oleh kebijakan saham treasury mereka. Jadi kebijakan saham treasury ini adalah kebijakan sebuah perusahaan untuk membeli kembali saham mereka yang sudah beredar di pasaran. Kebijakan seperti ini bisa saja dilakukan untuk meningkatkan harga jual saham mereka di pasar. Tapi di satu sisi, kebijakan seperti ini juga cukup mengurangi modal perusahaan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas dari perusahaan mitra keluarga tahun 2024. Jadi secara gambaran umum, perusahaan mitra keluarga itu menunjukkan arus kas yang cukup kuat, dan mereka itu mampu membiayai setiap kebutuhan-kebutuhan mereka. Hal ini mereka dapatkan dari penerimaan dari pelanggan, di mana penerimaan dari pelanggan ini juga meningkat dari tahun 2023. Kemudian kalau kita lihat dari tabel tersebut, memang ada beberapa pengeluaran yang cukup besar, terutama dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Tetapi karena revenue mereka, sehingga mereka bisa menutupi semua kebutuhan itu. Dan juga di akhir periode, mereka pun masih bisa mendapatkan peningkatan kas yang bisa mereka simpan, yang sebelumnya 800 miliar menjadi 1 triliun lebih. Di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dari perusahaan mitra keluarga. Nah, yang dimana pada tahun 2024 perusahaan menunjukkan kinerja yang positif, di mana arus kas operasi perusahaan meningkat menjadi 1,728 triliun dari 1,314 triliun pada tahun 2023, disertai dengan kenaikan kas bersih serta saldo akhir yang lebih tinggi, di mana hal ini mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kinerja operasional yang sehat, efisiensi pengelolaan keuangan yang baik, serta posisi likuiditas yang semakin kuat, sehingga mampu mendukung keberlangsungan usaha di masa depan.